Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di mana saja berada dengan channel Babe Lukman Har. Alhamdulillah pada hari ini Babe kedatangan mahasiswi dari UIN. UIN. Mohon maaf ya nama siapa Mbak? Fitri. Ini pakai apa ya Mbak? Usuluddin. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, Amin. diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala ikhtiar-ikhtiarnya, dan diberikan keberkahan dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sahabat di mana saja berada yang mungkin hari ini kurang sehat, semoga diberikan kesehatannya kembali, diberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kali ini kira-kira Pak Fitri nih datang ke Babe ini apa sih kira-kira yang mau disampaikan? Silakan. Jodoh. Jodoh. Jodoh mungkin boleh. Ya, yang dari sosok Ustadz Lukman ini kan terkenal memburu hantu gitu kan. Iya. Jadi kan banyak orang yang nggak tahu sebenarnya emang hantu atau jin itu apa, Ustadz bisa terlihat atau tidak gitu. Ini saya terkenal ya dibilang ya. Memang saya ini terkenal sekali nih jadi artis tapi di alam gaib. Iya. Jadi terkenal ya. fans-fansnya jin-jin semua. Ya gini. Kalau masalah jin, banyak orang yang mengatakan manusia itu tidak bisa melihat jin. Tapi namun banyak manusia-manusia yang mengatakan selalu bisa melihat jin. Nah ini kan ada kontra ya. Iya. Jadi saya jelaskan di sini. Pada dasarnya memang jin itu satupun orang manusia tidak bisa melihat aslinya, bentuk aslinya. Namun jin itu bisa menampakkan diri. Jadi kalau pribadi saya, jin itu ada 4 artinya kategorinya. Yang pertama adalah jin itu bisa menampakkan diri, kadang-kadang terdengar suaranya, kemudian sifatnya sama seperti manusia, dan yang keempat itu adalah bisa berbentuk apapun. Nah itu bangsa jin. Jadi begini, kalau saya atau manusia awam, taruhlah manusia jangan saya alhamdulillah ada secuil ilmu hikmah yang bisa saya manfaatkan untuk masalah jin. Kalau orang awam dia tidak akan bisa melihat, dan dia juga bisa melihat orang awam saat jin itu menampakkan diri. Nah saat menampakkan diri itu kan terkenal misalnya ada pocong, ya kan? Wah itu pocong itu kan yang namakan siapa? Manusia sendiri, masyarakat sendiri kan. Nah kebetulan jin itu dia senang berbentuk pocong, jadi dominannya dia selalu berbentuk pocong, dia karena suka dengan bentuk seperti itu. Kemudian ada jin yang berbentuk perempuan, rambutnya panjang, putih rambutnya, kakinya nggak kelihatan terbang. Apa yang dinamakan itu? Nah kuntilanak itu siapa yang namakan? Nah manusia itu sendiri kan. Nah kebetulan jin itu dan sukanya berbentuk seperti itu. Nah manusia menamakan kuntilanak. Jadi dia karena suka dia dominan. Padahal jin tersebut yang berbentuk kuntilanak itu bisa saja dia berbentuk lain, bisa berbentuk binatang, bisa berbentuk apa saja yang mau. Tapi dominannya yang suka itu. Jadi makanya saya sebagai pemburu hantu kalau membersihkan sesuatu di rumah, saya akan lihat bisa dia tidak menampakkan diri. Ada suatu amalan namanya di Asral Hikmah di Rasa Hikmah itu ada amalan yang bisa jin itu menampakkan diri. Nah itu. Walaupun saat saya datang misalnya dia tidak menampakkan diri, saya juga tidak bisa melihat. Tapi dengan amalan tersebutlah dia menampakkan diri. Nah, oh dia berbentuk begini. Nah itu saya lihat, saya pancing lagi dengan amalan berbentuk ini lagi. Nah dominan ini, saya tanya langsung atau klarifikasi dengan yang diganggu di rumah tersebut. Iya. Bu, Pak atau siapa pernah lihat apa? Kuntilanak ya begini bentuknya begini. Oh iya itu. Kenapa nyambung? Karena dominannya dia suka seperti itu.
pasti dia menampakkan diri saat dia menakutkan rumah tersebut, mengganggu, pasti menampakkannya seperti itu. Nah, itu ada sinkron di situ. Ya. Kadang-kadang juga ini pojok ini sering ada suara-suara ya, gitu kan. Ini suara-suara begini. Dia pasti mengiyakan. Oh ya benar. Karena emang dia dominan seperti itu kelakuannya. Nah, saya bilang itu sifatnya sama seperti manusia. Dia bisa bersedih, dia bisa marah, dia bisa jengkel. Nah, bangsa jin itu juga di golongan ada dua, jin fasik dan jin Islam. Nah, seperti itu. Jangan salah, jin fasik itu juga bisa masuk Islam. Ini mohon maaf saya cerita sedikit. Jadi jin karena sifat seperti manusia, kenapa? Dia juga menuntut ilmu. Nah, kakek saya, Kiai Haji Solihun itu, dia punya murid, itu ada dua, bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi pertama habis Isya itu manusia sekitar jam 11 pulang semua, suruh pulang bangsa jin. Itunya murid-muridnya. Belajar kitab. Nah, itu bangsa jin. Sama, ngaji dia juga. Dan ada yang jadi mahasiswa. Itu. Benar. Nanti saya kisah. Ya, itu bangsa jin. Makanya kadang-kadang orang saya suka ketawa juga ya. Di ustadz-ustadz di YouTube, apaan tuh pocong, apaan tuh kuntilanak, gitu. Kan kadang-kadang seperti itu. Tapi kan kita juga tidak boleh menyinyirkan, kayak gitu. Tapi ya mungkin pendapatnya seperti itu. Tapi kan saya perlu luruskan. Nah itu, ya kuntilanak orang manusia sendiri, kok masyarakat kan namanya kuntilanak. Kalau Gandharwa sudah pasti berbulu tinggi, bercaling, pasti namanya Gandharwa. Nah itu masyarakat sendiri. Nah itu baru saja. Jadi pada dasarnya dia tidak bisa terlihat oleh manusia bentuk aslinya. Namun jin itu tadi ada 4 tipe yang saya sampaikan, ya kan? Dia bisa menampakkan diri. Nah, menampakkan diri itu. Nah, kalau memang orang itu menggalikan ilmu hikmah, nah ada amalan yang bisa jin itu menampakkan dirinya. Gitu, Fitri. Jadi kalau pendapat orang yang mengatakan bahwa jin sama sekali tidak bisa dilihat, ini yang harus digarisbawahi bahwa memang pada dasarnya bentuk aslinya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tetapi jika ini kalau tadi pengalaman Bapak Lukman, kita coba sekarang ketika menyampaikan sesuatu itu kan ada dasarnya gitu. Kalau dia muslim otomatis kan minimal ada fatwa ulama gitu ya. Ada kesepakatan para ulama. Apa faktanya bahwa jin bisa dilihat dalam bentuk penampakan atau penjelmaannya? Dalam hadis kan banyak. Contoh tentang ayat kursi. Itu Abu Hurairah didatangi oleh kakek-kakek. Ternyata kakek-kakek itu kan bukan didatangi, nyolong korma kan. Sokat korma sampai malam ketiga masih diampuni, lalu lapor ke Rasulullah. Rasul mengatakan bahwa ini kan nanti menjadi asbabul wurud dari ayat kursi bisa mengusir jin. Rasul mengatakan benar apa yang dikatakan oleh orang itu, oleh sosok itu, walaupun dia aslinya pendusta. Bahasa Arabnya sampai lebih paham. Artinya apa dari sini? Bahwa pertama, jin bisa saja memiliki sifat seperti Rasul katakan pendusta. Kedua, bisa dilihat. Buktinya Abu Hurairah melihat, tapi dalam bentuk dia menyerupai seorang laki-laki tua. Itu pertama. Kemudian ada hadis lain tentang ini juga bisa diambil bahwa jin itu mati, karena ada yang mengatakan jin itu nggak mati-mati. Saya lupa apa perang Khandaq atau perang apa dalam satu hadis. Mohon maaf, saya udah lama nggak baca kitab hadisnya, tapi karena saya pembunuh hantu saya masih ingat gitu ya. Saya lebih banyak sejarah sekarang. Satu saat ketika dalam peperangan, salah seorang sahabat yang ikut perang itu berpesan kepada istrinya, wahai istriku, kamu jangan keluar rumah sebelum aku pulang dari peperangan. Seorang istri solehah taat. Singkat cerita, ketika perang sudah usai, sahabat tadi ada di depan pintu rumahnya, ada di depan rumahnya atau mungkin di halaman, melihat istrinya ada di luar. Dihunuslah pedang hendak dibunuh sang istri. Perintahku kau tidak keluar dari rumah. Kenapa kau keluar dari rumah? Terus si istri bilang, jangan marah dulu abang. Lihat dulu apa yang ada di dalam rumah. Kenapa aku ada di luar rumah? Bukan karena aku tidak taat sama abang, tetapi karena di dalam rumah ada sesuatu. Abang lihat.
kira kalau bahasa kita. Ketika masuk ke dalam rumah, di dalam kamarnya ada ular melingkar. Dan terjadilah pertarungan antara ular dengan sahabat tadi, dan dua-duanya meninggal. Tidak diketahui mana yang dulu meninggal. Ternyata ular itu adalah jin. Yang ini nanti menjadi asbabul wurud dari dari hadis Nabi mengenai kecenderungan jin menyerupai ular yang masuk ke dalam rumah orang. Maka kalau kita ambil satu titik saja bahwa jin bisa dilihat, iya, dalam bentuk penampakannya. Jadi apabila ada orang yang mengatakan jin tidak bisa dilihat sama sekali, itu barangkali belum pernah baca kitab tadi, atau sudah pernah baca tetapi mengabaikan maksudnya, maqasidulnya itu tidak difahami gitu. Dan kalau bicara secara umum, jin ya sama kan dengan manusia. Orang sudah paham semua, berarti apa bahasa Qur'annya, tidak diciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari sini kan bisa dilihat bahwa jin itu adalah harus liya'budun, harus mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka jin juga ada yang belajar sebagaimana manusia belajar. Nah, kalau tadi dikatakan leluhur beliau ini ada memiliki santri jin, kiai-kiai banyak yang memiliki santri jin, termasuk di tempat kami menyantri. Dan ini ada kisah karena sampai anak kuliahan saya ceritakan, yang kisah ini sanadnya saya langsung dapat dari dulu mantan Menteri Agama Said Aqil Al-Munawwar. Jadi Said Aqil Al-Munawwar itu adalah murid dari Syekh Yasin Padang, Syekh Yasin Al-Fadani, seorang muhaddis terkenal yang ada di Mekah ya. Yang sampai anak UIN pasti paham. Satu saat ini beliau cerita dalam sebuah ceramahnya, dan saya mengikuti ceramah dari Kiai Said Aqil Al-Munawwar. Pada satu saat ketika membuat disertasi, kalau tidak salah disertasi doktoral, ada satu hadis yang bingung beliau tidak ditemukan sanadnya. Maka datanglah ke Syekh Yasin pada saat itu pagi, kalau tidak salah itu begitu. Saya begini, nyampe ke rumah itu terus nyampe ke rumah tersebut, ke rumah Syekh Yasin, terus tanya sama pembantunya, Syekh ada di mana? Syekh sedang mengajar di lantai 2. Lalu naik ke lantai 2, ramai, ada orang mengaji. Syekh Yasin sedang mengajar di depan orang itu, tapi orangnya tidak terlihat. Ada cuma suara sedang kuliah sama Syekh Yasin. Maka Said Aqil Al-Munawwar, Said Aqil Al-Munawwar mengatakan bahwa ada mahasiswa jin yang kuliah sama Syekh Yasin Padang, Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, dari sini nanti berlanjutlah kisah tentang pencarian sanad hadis itu. Karena kisahnya jin, maka saya hanya batasannya pada jin, gitu. Bahwa nanti bagaimana orang-orang tertentu bisa berkomunikasi dengan Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Syekh Yasin dalam mencari sanad. Berarti jin itu sebenarnya ada ya di sekitar kita. Ya sih, sekarang ada. Sekarang ada. Nah, itu sempat dengar juga kalau misalkan ada acara konser, terus yang penontonnya itu awalnya banyak penontonnya, tiba-tiba hilang tinggal setengahnya, itu berarti jin juga. Bisa jadi. Karena mereka kan sama dengan kita. Mungkin juga dia ngefans sama penyanyi tertentu. Mungkin saja, tapi saya kan nggak terlalu bisa kesana ya. lalang, bisa menyerupai orang. Iya, karena kan kalau dikatakan bahwa jin tidak mati itu mati. Tapi kan umurnya panjang-panjang. Wong yang di Majapahit itu kadang mungkin bisa saja ngakunya sih ya, di masa Nabi siapa masih hidup di masa hari ini, sementara mereka beranak pinak, otomatis lebih banyak dari manusia, dan mungkin saja mereka juga tidak mengikuti program KB. Maka mereka lebih banyak dari kita, lebih banyak, dan belum ada kisah jin kena corona. Lebih banyak manusia atau jin? Kemungkinan besar jin, tapi saya kan belum pernah nyensus. Artinya kalau kita mencoba menganalisis ke sana gitu, bahwa umurnya panjang, maka memungkinkan kalau mereka beranak pinak otomatis lebih banyak dari manusia, dan jin tidak kena corona sepengetahuan saya, karena mereka walaupun tidak vaksin aman kan, otomatis dari sini lebih banyak mereka, sementara dunianya kan sama, cuma dimensinya yang berbeda. Nah, ketika berbicara dimensi dalam ilmu hikmah atau metafisika, ini agak ruwet. Jadi tidak semua orang bisa menyampaikan secara detail. Karena umpamanya nih, di badan kita ada jin, kok bisa ya? Kata jin kayak manusia kok bisa? Ada orang kesurupan, ada jin masukin ke botol, kok bisa ya?
disinilah nanti banyak persepsi-persepsi yang tidak difahami oleh orang umum, hanya difahami orang-orang tertentu. Dan orang-orang tertentu pun itu juga tidak sama pendapatnya. Karena apa? Perbedaan itu adalah keniscayaan. Maka kembali kalau sampai orang Quran kan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, itu tentang ruh. Tapi kalau kita mencoba pinjam kalimat itu kepada hal yang lain, ya illa qalila, cuman seetik. Kemudian bagaimana sih Ustaz, orang yang kemasukan ruh dari keturunan? Ruh dari keturunan. Kalau menurut Babe itu nggak ada. Jadi ruh itu masuk ke dalam tubuh manusia itu menurut pribadi Babe ya, atau kalau di itu nggak ada. Karena ruh itu terbatas, arti terbatas. Kita tidak bisa melihat ruh, tapi ruh bisa melihat kita. Dia bebas melihat ruh itu, melihat manusia, melihat anaknya, melihat itu pendapat saya seperti itu. Hanya seperti dia, ya blong aja dia ngeliat manusia. Tapi kalau untuk kita untuk melihat ruh tidak bisa. Dan itu juga ada pembatas, artinya batas dia bisa melihat seperti kaca. Nah, itu pernah dikatakan oleh Profesor Quraisy itu jelas sekali ruh itu bisa melihat manusia. Makanya ruh itu senang kalau melihat anaknya bersilaturahim ke tempat bapaknya dulu tidak putus hubungan. Nah, itu dia suka, senang ruh itu. Nah, senang melihat anak-anaknya sholat, senang, dia bahagia. Nah, itu ruh. Tapi kalau kita tidak bisa, itu pendapat saya. Makanya kalau ada yang kemasukan waktu ruh, itu bukan ruh, itu jin. Nah, itu disebut juga Dalam ada korin. Dalam perspektif kita ya. Iya. Karena kita berbicara ini harus ada sikap. Karena Iya. nanti ada keyakinan yang lain yang meyakini itu. Dalam perspektif kita tetap uliru min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Saya pikir hanya sampai di situ ketika bicara ruh. Artinya pendapat siapapun pasti nanti ada perbedaan-perbedaan. Karena memang uliru min amri rabbi, urusanku. Kenapa saya juga bilang pribadi? Kenapa saya bilang begitu? Karena saya kan bagaimanapun sering berinteraksi dengan bangsa jin. Jadi tahu ini bukan ruh, ini ya jin, ini energi jin yang masuk dalam tubuh, bukan ruh. Nah, tapi saya menilai bahwa jin ini adalah jin korinnya orang tersebut yang masuk dalam tubuhnya. Karena setiap manusia, setahu saya, itu ada pendamping dari bangsa jin yang disebut korin. Kenapa bisa sama suaranya kadang-kadang dan dia bisa tahu, oh saya dulu gini. Ya korin ini orang pendampingnya kok. Selama saya hidupnya itu korin. Itu dari bangsa jin. Jadi manusia itu punya bangsa jin pendampingnya yang disebut korin itu. Beda ya Ustaz? Ya kalau saya pernah tahu sih, saya kan bukan ahli Quran. Itu pernah baca itu ada di Al-Quran itu ada. Tidak akan aku lahirkan anak Adam kecuali diberikan pendamping yang disebut korin dari bangsa jin. Nah itu di Al-Quran. Mungkin seperti itu. Kalau salah ya saya bukan ahlinya Al-Quran. Tapi kayaknya saya pernah baca seperti itu. Kalau alam Jadi orang yang kemasukan ruh dari keturunan itu nggak ada. nggak ada. Dalam perspektif harus digarisbawahi. Karena nanti ada keyakinan lain yang menyangkut itu. Kalau saya sih kalau kita berbicara ruh maka tidak berani terlalu panjang karena Allah sendiri sudah mengatakan itu. Amri Robbi, urusanku. Kalau kamu sok-sokan. Tapi memang karena amri wa ma utitu minal ilmi illa qalila yang diberikan oleh Allah itu kan bisa besar bagi kita. Maka nanti ada penelitian-penelitian dan semua penelitian tentang yang disebut roh, kemudian roh itu nanti dibagi-bagi. Ya, dalam ilmu tasawuf ada pengertian roh yang berbagi-bagi. Dalam ilmu metafisika ada pengertian roh yang dibagi-bagi. Maka sangat sensitif ketika berbicara roh. Tapi digarisbawahi bagi kaum Islam, bagi umat Islam memang tidak memungkinkan roh leluhur kita masuk ke dalam badan kita karena tidak ditemukan dasarnya. Yang ada mungkin datang melalui mimpi. Itu kan ada hadis yang menceritakan seperti itu, walaupun nanti status hadisnya masih diperdebatkan, tapi memungkinkan hal itu terjadi, datang melalui mimpi gitu. Itu ketika berbicara. Kesurupan jin. Kesurupan jin itu apa ada yang meminta sesuatu atau apa itu betul Ustaz? Bisa saja terjadi kalau jin itu
meminta sesuatu pada kita, itu kan suatu ujian juga buat kita. Kira-kira ini yang diminta apa kan gitu. Itu pernah terjadi. Saya cerita sedikit. Pernah membersihkan suatu rumah, kemudian itu dahsyat sekali. Nah, kebetulan dia mau mop saya, dan itu saya juga mop, saya nggak mau lama nggak mau ngalah gitu. Akhirnya dia bilang begini gitu, sudah saya pergi semua dari sini, pemimpinnya bilang gitu, saya akan berangkat semua dari rumah ini dan tidak mengganggu lagi, asalkan saya diberikan 3 telur ayam kampung. Wah, kenal ayam kampung juga nih Jin. Iya, artinya komunikasi seperti itu, dia minta 3 telur. Saya minta pendapat. Karena saya ini kan jin ini minta, jangan-jangan nanti ada suatu kesalahan kan gitu, menyangkut bolehnya atau tidaknya kan gitu. Kita harus hati-hati dalam hal seperti ini. Saya pendapat yang ahlinya dengan kiai ini gini. Kebetulan waktu itu saya bersihkan itu ada kiai gitu, yang ahli tafsir ya Quran gitu. Saya tanya, kasih, anggap aja sedekah gitu. Karena manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya kan gitu. Hanya 3 telur, kecuali mau diminta darah apa, nah itu, nah ya udah. Jadi itu saya berikan. Gitu. Kebetulan di belakang itu memang sungai, suruh dibuang ke situ. Ya saya buang 3 telur. Ya langsung dia pergi aman. Nah seperti itu. Nah bisa saja kalau orang kesurupan itu, minta ini, minta teh manis atau apa. Kenapa enggak kalau cuma minta kopi aja kan dia pergi. Gitu. Anggap aja sedekahan gitu. Nah itu saya pernah seperti itu dan beberapa kali pernah mengalami seperti itu. Yang kira-kira dia minta hanya sekedar seperti itu, kenapa tidak? Karena dia juga bangsa makhluk Allah, kita juga makhluk Allah kan gitu. Mungkin dengan 3 butir telur dianggap makanan buat dia, walau alam kan? Ya kenapa enggak dianggap sedekah seperti itu? Itu kayak yang mengizinkan seperti itu. Orang ini yang dukun itu kan belajarnya itu apakah amalannya atau sebelum jadi orang yang dikagumi oleh orang lain itu apa beda-beda gitu ya? Maksudnya tipe dukun kan banyak, ada yang bisa membentengi dirinya dari kejahatan gitu. Misalkan ada yang nusuk tapi dia nggak nembus, seperti itu. Kebal gitu, ilmu kebal atau apa, itu termasuk dukun atau gimana Ustaz ya? Iya, disebut dukun kan tadi. Kalau dukun itu orang yang mempunyai keahlian khusus, itu kan dukun. Nah tergantung dia mendalami ilmuwan apa gitu. Misalnya kekebalan. Nah kekebalan ini ilmunya itu melanggar fikih Islam nggak kan gitu, ya kan? Melanggar nggak gitu? Misalnya ini harus minum darah, itu kan nggak boleh kan begitu, ya kan? Kalau menjadi kebal, ini bacanya hahu, minum darah misalnya, jadi kebal. Nah itu kan bisa menilai sendiri, ya kan? Nah kedua mungkin ini menjadi kebal, baca ini yang kira-kira ayat Al-Quran, artinya bukan kebal, artinya bisa dijaga, dibentengi gitu dengan ridhonya Allah, seperti itu. Jadi kalau berbicara dukun ya macam-macam ya, tinggal latar belakang. Ada yang dukun itu memang made in pesantren, ada kitabnya. Kalau di Jawa Timur tuh masih diajari kitab-kitab hikmah itu, setahu saya di Termas Pacitan. Terus di Surabaya itu ada namanya kalau tidak salah Drismu, orang Drismu Pastani itu. Kalau di Lirboyo walaupun dikenal dengan Gus Maksumnya itu tetap lebih kepada fikih dan yang lain, tetapi ada murid-murid tertentu yang diajarkan tapi tidak melalui kitab. Kalau yang ada kitabnya itu seingatan saya itu masih ada di rumah saya, karena kitab perdukunan yang diantaranya Mamba Usul Hikmah. Mamba Usul Hikmah itu jarang sekali orang punya. Saya pun nggak punya, saya pinjam punya teman saya duluan. Karena jarang yang jual. Di situ memang membicarakan tentang berbagai cara yang kita bahas tadi, tentang dunia jin, tentang dunia roh, tentang memasukkan jin ke dalam botol, tentang memasukkan jin ke dalam batu dan macam-macam. Yang menulis adalah Syekh Ali Al-Buni. Sampai tinggal telisik Syekh Ali Al-Buni itu siapa? Itu adalah ulama salafus soleh mestinya, pastinya gitu. Dan ketika kita berbicara ilmu kan yang bagus itu ada sanad, walaupun mungkin rangkaian sanadnya itu
nyambung langsung sama Rasul atau tidak, kita sama-sama tidak tahu. Tetapi setidaknya ketika sanad keilmuan kita itu minimal nyambung dari kepada seorang ulama, yang ulama itu pasti dia akan dari ulama sebelumnya dan seterusnya. Maka disinilah yang mesti menjadi pertanggungjawaban. Karena ketika belajar ilmu dan menerapkan sebuah ilmu adalah pertanggungjawabannya dunia akhirat. Di dunia kalau salah ya akan menjadi cibiran, bahkan bisa masuk ranah hukum. Di akhirat tentu kita akan masuk neraka, kurang lebih kan seperti itu. Maka ilmu perdukunan pada dasarnya, kalau ini saya berbicara dalam perspektif Islam ya, karena nanti ada tata cara lokal. Tata cara lokal itu juga berbagai-bagai. Tata cara lokal Betawi, tata cara lokal Jawa, Sumatera dan sebagainya, itu ada tata cara ilmu perdukunan yang saya katakan tadi itu lokal, tetapi intisarinya dari Islam. Ada intisarinya dari agama lain. Maka memang kita harus batasi masing-masing ketika mau berbicara masalah ilmu itu. Dan Indonesia sangat kaya ragam pengobatan dengan ilmu perdukunannya. Ada yang juga memang menggunakan dengan tata cara jin banyak. Tapi ya tinggal kitanya gitu. Jadi jangan disamaratakan, karena setiap daerah, setiap leluhur memiliki keahlian masing-masing, dan keahlian itu ada kalanya dan sebagian besar itu berkaitan dengan keyakinan atau agama masing-masing. Begitu. Sudah cukup ya? Iya, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan.